Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah semata. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hari ini sudah memasuki tanggal 9 ya, Sya'ban. Tidak terasa tinggal menghitung hari memasuki bulan Ramadan. Kurang lebih 21 atau 22 hari lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang ditunggu oleh orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang merindukan yang di dalamnya itu terdapat pahala dari setiap amalan akan dilipat gandakan sampai tidak terhingga. Salah satu bulan yang memiliki keutamaan khusus di bulan tersebut, dan salah satu bulan yang di dalamnya banyak keutamaan-keutamaan amalan yang Allah ataupun Rasulnya sebutkan. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, sebagaimana orang-orang soleh terdahulu telah memotivasi hal-hal tersebut, sehingga kita tidak salah mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Yang sebenarnya tidak ada sunnah-sunnah tertentu untuk mempersiapkan Ramadan itu ya. Cuman para ulama mengkonsep itu, supaya jangan sampai Ramadan yang akan datang ini kita gagal seperti Ramadan sebelumnya. Seperti Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan bahwasanya Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Terkadang banyak di kalangan kita, bahkan kita sendiri, Ramadan itu menanam, ya. Ramadan apa? Menanam. Sehingga kalau orang menanam baru persiapan, ya. Persiapan segalanya, benihnya, pupuknya, kemudian tanahnya, ya, penggarapan tanahnya, sehingga kocar-kacir gitu. Banyak orang yang hanya semangat pada hari pertama, kedua, ketiga, tapi hari kelima seterusnya sudah kocar-kacir, ya. Seperti itu diantaranya. Maka dari itu, jadikanlah di hari-hari yang sebentar lagi ini, memasuki Ramadan ini, jadikanlah kita gunakan untuk mempersiapkan sehingga masuk ke Ramadan itu kita sudah siap untuk memanen. Artinya sudah terbiasa untuk melakukan amalan-amalan soleh diantaranya. Nah, ada 4 amalan yang sangat penting, urgent, ya,
yang diutamakan di bulan Ramadan itu ya. Yang pertama as-siyam. Siyam, saum, puasa. Ini amalan yang penting. Dan ini jelas Allah sebutkan di Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Sehingga kalau orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia dengan iman, dengan ilmu ya maksudnya. Iman itu ilmu, kemudian ihtisab itu ikhlas. Ilmu itu ittiba kepada Nabi, ikhlas itu merealisasikan tauhid. Makanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itulah tauhid dan ittiba gitu. Makanya di muqaddimah para asatid selalu mengatakan fa inna asdaqal hadits, itu hadis ya. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, makanya iman dan ihtisab, ilmu dan ikhlas ini selalu bergandengan. Kalau orang yang memiliki dua dasar ini, maka jelas saumnya akan diterima. Sehingga apabila ada orang yang saum di bulan Ramadan, kemudian saumnya diterima, kemudian dia wafat, tidak mendapat balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan ini adalah ada amalan yang spesial, yaitu sholat sunnah tarawih. Ya, sholat sunnah apa? Tarawih. Nama khusus yang ada di bulan Ramadan. Nama umumnya qiyamul lail, tahajud. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambih. Ini hadisnya sama. Barang siapa yang berdiri, yaitu sholat pada bulan Ramadan di malam harinya, sholat tarawih dengan iman dan ihtisab, dengan ilmu ya, dan mengharap balasan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Ini amalan kedua. Amalan yang ketiga adalah tilawah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sehingga para ulama banyak yang meninggalkan aktivitas-aktivitas mengajar, taklim atau apapun, mereka fokus ketika masuk di dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'annya. Ya, menghatamkan apa? Al-Qur'annya. Malam harinya di qiyamul lailnya, siang harinya pun dia terus apa? Membaca Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan setiap malam beliau membaca Al-Qur'an dan diperhatikan oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Ini khusus. Karena Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Allah itu menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Yang ketiga, yang keempat apa? Sedekah. Ya. Apa? Sedekah. Kalau bahasa kita mah sedekah, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan iftar, ya, makanan untuk orang yang berpuasa kepada yang berpuasa, maka orang yang memberikan ini akan mendapatkan pahala. Ya, memberikan apa? Pahala yang sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Bayangkan, hanya memberikan seteguk air kepada orang yang berpuasa, sedangkan orang yang berpuasanya ini dia melakukan amalan soleh
Sedangkan dia tidak mampu karena sibuk dengan bekerja, tapi dia bisa menyediakan untuk orang yang berpuasa. Dia akan mendapatkan pahala yang sama. Ini hanya sekedar memberikan seteguk air, apalagi lebih dari itu. Ya, setiap hari dia menyediakan misalkan 100 paket makan para penghafal Quran, dibagi-bagi atau apapun. Masya Allah. Sedangkan dia sibuk bekerja, hanya menggunakan waktunya itu untuk ibadah-ibadah baca Quran semampunya dia, tapi dia memberikan infak sepenuhnya dengan sodakohnya. Masya Allah. Itu diantaranya ya. Itu 4 amalan. Dan ingat, Ramadan itu ada 1 malam yang sangat spesial, khusus ditunggu oleh orang-orang soleh, sampai Rasulullah SAW meninggalkan 9 istrinya. Berapa Pak? 9 Bu. Ditinggalkan istrinya oleh beliau. Pindah kemana? Ke masjid, ke pasar. Jadi Ramadan itu jangan nambah modal untuk usaha, nambah modal untuk iktikaf gitu. Jadi modal maksudnya modal untuk bekal di rumah gitu, modal untuk bekal dia di masjid. Mengencangkan ikat pinggang gitu bahasanya Rasulullah itu. Artinya mengencangkan ikat pinggang itu, maaf ya, celananya itu dikencangkan, nggak bisa dilepasin untuk istrinya gitu, kasarnya gitu. Dia fokus kepada siapa? Allah. 10 hari Bu. Berapa hari? 10 hari. Bahkan menjelang akhir hayat beliau itu 20 hari beliau di masjid. Ya, bukan berbagi bisnis, ketemu teman lama, reunian, iktikafnya. Makanya iktikaf itu tidak ada jadwal yang khusus. Ingat, ya, tidak ada jadwal yang khusus. Pakai tenda-tenda itu. Satu ruangan. Sampai Rasulullah SAW kan rumahnya berdempetan dengan masjid. Kalau beliau ingin bertemu dengan istri, cuman mengeluarkan kepalanya Bu, disisir oleh istrinya, dijadwal. Seperti itu. Kita mau pulang dulu. Masuknya nanti habis taraweh. Seperti itu ya. Nah ini, ya ini. Ya. Kenapa yang ditunggu adalah 1 malam itu? Khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu. Makanya nanti ada amalan-amalan menghidupkan. Lihat, amalan-amalan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu. Dan tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar itu. Karena bisa terjadi pada malam genap atau malam ganjil. Makanya tanggal 20 udah masuk. Gitu. Ya, sudah masuk. Di situ ada panitia. Siap, fokus gitu. Ini berat. Saya bisa ada yang malamnya saja, ada yang malam ganjilnya saja. Itu baru bisa mengorbankan seperti itu. Itu teh istrinya baru 1. Apalagi lebih dari 1. Udah nggak bisa kemana-mana dia. Masya Allah ya. Maka dari itu, apa saja yang harus kita persiapkan gitu ya. Untuk apa? Untuk 4 amalan tersebut. Gitu ya. Ini yang harus diprioritaskan, 4 amalan tadi. Saum, tarawih, tilawah, sodako. Kita ahli puasa bukan? Bukan. Kita bukan juara puasa, ya, bahkan juara 2 juga bukan, runner up juga bukan, bukan, gitu ya. Minimal dari sekarang diet gitu, ya. Iya, karena banyak korban 1 Ramadan itu, banyak korban di hari keduanya masuk ke mana? Puskesmas, rumah sakit. Masalah di mana? Lambung Pak. Iya, lambung. Nanti di swab positif. Gagal, nggak saum tuh selama apa? Selama apa? Karantina ya. Selama karantina dia nggak saum. Mau saum ditegur sama dokter, sama saudara. Udah keluar dalil-dalil di situ. Ya, keluar apa? Dalil. Sayang gitu ya.
Gara-gara apa? Salah makan. Maka Allah berfirman, "Falyanduril insan ila ta'ami." Hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Jadi tidak hanya dari halal, tapi sehat. Rasulullah itu kan hidupnya sehat, sakitnya itu dari luar, bukan dari dalam. Seperti dia perang, sakit, disihir, sakit seperti itu. Kita mah luar dalam. Efeknya luar dalam. Lihat tetangga sukses, sakit, hasad. Lihat tetangga sakit, sakit juga. Bingung gitu ya. Nah, berarti yang sakitnya dari luar dalam. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Nah, itu diantaranya ya. Baik. Maka ada beberapa tips yang ulama sebutkan ketika sebelum masuk bulan Ramadan. Apa diantaranya? Maka kita harus latihan gitu. Latihannya untuk menghadapi amal yang empat tadi diantaranya, yaitu pemanasan. Nah, ini harus disiapin. Terutama ibu-ibu yang belum bayar qadha saum ya. Jadi sekarang harus diselesaikan. Ini banyak nanti pertanyaan-pertanyaan. Ustaz, bolehkah saya qadha saum setelah nisfu Sa'ban? Itu. Udah ada pertanyaan tadi. Pagi-pagi saya ngisi pengajian. Karena ngebahas fikih siam itu kapan? Biasanya fikih siam dibahasnya tanggal 1 Ramadan ya. Itu udah telat, Pak, Bu. Udah telat. Saya sering bilang, kalau kita nih jemaah Masjid Al-Ikhlas ini dapat door prize umroh gratis. Ya kan? Apa door prize-nya? Umroh gratis, 1 pesawat. Ketika udah naik pesawat, kok belum berangkat-berangkat, pilotnya lagi baca buku. Bagaimana cara menyalakan pesawat, menggunakan pesawat, pas ditoong gitu ya. Jadi nggak berangkatnya? Jadi nggak? Enggak, karena telat apa? Belajar gitu ya. Makanya dari sekarang kita harus persiapkannya. Nanti poin kedua. Nah, pemanasan di sini penting. Ya. Menyehatkan badannya. Ya. Kemudian apa? Qiyamul lailnya dari sekarang. Tingkatkan. Ya, minimal pada isya. Boleh sholat tahajud sebelum tidur tuh boleh. Jadi habis sholat ba'diyah isya, kemudian dia tahajud, itu boleh. Yang utama itu setelah tidur atau di sepertiga malam, itu yang lebih utama. Karena tidak ada larangan sholat tahajud setelah sholat isya. Ya, tidak ada larangan seperti itu. Kalau mau witir dulu boleh, tahajudnya malam, silakan. Yang tidak boleh itu kalau sudah witir, malamnya witir lagi. Nah ini. Kemudian tilawah Quran. Kita juga bukan ahli baca Quran. Kita ahli baca WA. Ahli baca sosmed. Ya, seperti itu. Makanya Qurannya udah dibawa, udah dibuka, HP di pinggir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nyala HP-nya. Baca dulu, buka WA. Sini dulu. Aduh, ada janjian. Alhamdulillah subhanakallah bihamdik. Berangkat. Itu teh terus-menerus begitu. Makanya kalau baca Quran, jangan dibawa HP-nya, simpan. Dia setan terdekat. Masa kebaikan yang sudah ada di pelupuk mata bisa berhenti gara-gara sesuatu hal yang tidak pasti? Seperti itu. Makanya kalau kita tidak konsep, ya, tidak kita siapkan dari awal, dari jauh-jauh hari dari sekarang ya untuk tilawah, berat. Ini amalan terbaik. Ya, seperti itu. Minimalnya setiap pada sholat dulu. Karena Masya Allah, Ramadan itu bukan ya akan datang. Udah beberapa tahun ke belakang kita udah ketemu Ramadan itu. Ya, coba. Biasa nih pengajian bapak-bapak atau ibu-ibu di masjid, ya, ada tadarusan kan? Oh. Ibu-ibu tadarusannya pagi-pagi. Udah bapak-bapaknya berangkat kantor jam 8 duha, kemudian tadarus. Kumpul tuh. Berapa hari hatamnya, Bu? 15 hari udah hatam. Terus 15 hari ke sana ngapain? Bikin kue, baju lebaran. Yang utama itu Ramadan itu awal, tengah atau akhir?
Aneh kan? Harusnya Bu bikin kue itu dari sekarang. Saya barusan mampir dulu ke Jogja, Bu. Itu kue lebaran udah dipajang. Hebat. Kongguan, wafer-wafer udah dipajang. Sajadah barusan saya lihat. Mereka tuh sudah konsep. Ya, karena diskon itu keluarnya nanti di 10 terakhir. Makanya masjidnya mulai berkurang. Itu teh udah dari tahun-tahun sebelumnya. 20 tahun sebelum usia kita tuh sudah seperti itu. Tuh saya ngobrol sama pengusaha ya. Dia pengusaha sukses. Kata dia, dunia itu semakin tua semakin hebat. Lihat. Dunia semakin tua semakin hebat. Semakin canggih, Bu. Ya, orang Korea mau ngaji ke saya tinggal pakai ini. Orang Jepang, iya saya suka ngisi Korea. Orang Belanda berlima atau beberapa orang yang hadir. Saya cuma ngomong sendiri. Kayak orang gila. Itu kan? Selesai. Itu dunia. Ibu, bapak sekarang mau beli nasi goreng nggak usah keluar rumah. Tinggal pesan. Datang. Ya. Iya nggak? Itu dunia. Semakin canggih. Sekarang kita makin tua makin canggih atau makin hancur? Ada nggak orang kakek-kakek canggih? Nenek-nenek canggih itu kayak gimana? Nggak ada. Kita tuh makin lemah, makin tua tuh bukan makin canggih. Meskipun pakai alat bantu sekalipun, tetap makin rusak. Ya. Jadi usia tuh bukan makin bertambah, tapi makin berkurang hakikatnya. Ini yang harus menjadi pikiran, yang harus menjadi tafakur, bahan buat kita. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah apa? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Ini hanya diserukan kepada orang beriman. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, persiapkanlah ya bekal untuk menghadapi hari yang akan datang. Maka Allah mengatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, seperti itu. Maka kalau kita tidak mempersiapkan nih dari sekarang latihan-latihan yang tadi, nanti masuk Ramadan kewalahan. Berabe. Ya, atlet-atlet aja yang lomba-lomba kelas dunia gitu kan. Itu latihannya jauh-jauh hari. Gitu. Banyak orang sekarang pebisnis, pedagang, baik pedagang kecil ataupun pedagang besar. Apakah dagangnya yang 11 bulan untuk 1 bulan atau 1 bulan untuk yang 1 bulan untuk 11 bulan? Perhatikan. Apakah yang 11 bulan untuk 1 bulan dagangnya atau yang 1 bulan untuk 11 bulan? Gitu. Ya nggak? Iya, seperti itu. Bukan tidak boleh dagang. Perhatikan. Bukan tidak boleh dagang. 2 tahun kemarin, kita mungkin Ramadan banyak yang, apa namanya, repot ya, ke masjid. Pergi nggak? Jangan nggak? Gitu kan. Harus ke masjid apa jangan? Wah, ini pertarungan hati. Ada perkumpulan, takut ini, takut itu. Seperti itu. Batuk, panas sedikit, swab, Omikron, Corona sekarang. Naik, tahu nggak Ibu kalau naik pesawat? Itu antri Bu, 1 meter 1 meter. Pas masuk di pesawatnya, ngarendeng kan? Itu mungkin dikosongkan, 1 kursi kosong. Gitu nggak di pesawat? Nggak. Ya, kayak naik bis, gitu nggak? Di terminalnya, diselang-selang. Udah masuk pengahiji, we. Datang pengamen. Seperti itu ya. Baik, makanya kita harus bertawakal kepada Allah. Ya, seperti itu. Bagaimanapun juga kematian itu pasti, tapi tetap kita harus berusaha apa? Menjaga diri, biar tidak mati konyol maksudnya. Seperti itu. Baik. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan gitu ya. Jangan sampai pas hari pertama gagal kesananya. Ya, kalau dia bisa mempertahankan dari hari ke-1,
kedua, ketiga, keempat, jadi semakin kesananya semakin begini nih, wah gitu, udah itu aman. Karena banyak begini Ramadan itu diagramnya, set jatuh ke bawah, sudah gitu. Kalau misalkan orang pas tanggal 21, aduh belum ada uang untuk zakat, nah belum ada buat beli baju baru, bikin kue, nanti banyak tamu, udah balik-balik ke imah lagi di masjid, di pos, di imah nggak ada, udah gagal. Berarti saumnya untuk apa? Ramadannya untuk apa? Ini ada bekal yang salah, ini ada persiapan yang salah, karena banyak persiapan-persiapan yang keliru ketika memasuki bulan Ramadan. Baik, jadi kita harus apa dulu? Pemanasan. Ya, sedekah. Dari sekarang tuh sedikit-sedikit apa yang bisa kita bagi. Maka dikonsep dan gak mahal. Dan sedekah terbaik itu kan Ramadan itu memberikan untuk yang berbuka. Cari masjid yang suka mengadakan iftar, siapin apa? Aqua gelas, siapin. Banyak kan masjid-masjid pinggir jalan atau masjid-masjid seperti di kompleks seperti ini, suka ada iftar di sini nggak? Nggak ya? Berarti cari masjid mana. Udah. Saya hanya bisa membeli 5 dus. Sudah. Beli yang terbaik airnya. Jangan yang termurah. Ya? Nggak? Bener nggak? Coba. Kalau buka puasa nih di masjid ya. Kurma. Ada kurmana anu cepol, anu tepi karesepeun gitu, nggak suka, nggak seneng lihatnya. Ada kurma, terus ada gorengan, mana yang habis? Gorengan. Itu teh kurma yang sunnah jelas, jelek-jelek juga apa? Kurma sunnah. Sekarang ada gorengan, terus ada kurmanya yang masih ada tangkainya, sukari gitu ya. Ada gorengan, dimakan nggak kurmanya? Tapi masih kalah sama gorengan kan? Tapi orang masih mau mencicipi itu kurma. Ya enggak? Nah, makanya berikan yang terbaik. Maaf, misalkan kurma yang terbaik itu sukari lah mereknya. Atau palm fruit ya, yang ada tangkainya. Udah, saya hanya mampu membeli satu box ini 70.000. Daripada Anda membeli yang harga 500.000, satu dus 10 kilo, tapi kurang menarik atau kurang enak, mending mengundurkan diri, jangan itu. Ya. Nah, makanya berikan yang terbaik. Seperti itu. Jadi carinya, enggak apa-apa. Saya bisa hanya memberi ini satu. Simpen. Sudah. Gitu ya. Cari panitianya yang amanah. Ini khusus untuk buka. Bila perlu, Anda buka di sana. Cari masjid. Saya udah siapin. Nanti bagiin. Ini sunnah. Air minumnya jangan hanya sekedar merek. Kayak minyak kan sekarang mah ada Sabrina, ada Fitri, Asep, Ujang, Ajat ya. Kedepannya mungkin seperti itulah. Jadi produk lokal asli. Gitu kan dulu mah yang termahal apa? Bimoli. Sekarang bimolinya karena corona katanya. Bimoli. Istrinya Mang Moli. Jadi dia nggak keluar. Datang lagi Sanko. Udah entah kemana minyak-minyak yang seperti itu ya. Ting kemana lah pokoknya namanya. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sampai tadi juga lihat ibu-ibu nyari ke sini nggak ada minyak. Ada di sana. Kayak apalah nyari minyak tanya. Udah. Alhamdulillah yang diberikan kemudahan. Jadi seperti itu. Cari yang terbaik. Waktu terbaik gitu ya. Sehingga ketika kita akan berbagi itu, pas dilihat habis. Enak nggak? Pas datang ke sini, kok air saya belum diminum? Kok ini belum diminum? Enak nggak? Mau meredi kadinya. Emang bagus nggak airnya yang kamu kasih? Kualitas nggak? Tidak misalkan. Nah, gagal. Berarti salah siapa? Padahal belinya lebih banyak. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi cari, nggak apa-apa mah sedikit juga. Yang penting apa? Habis. Gitu ya. Jelas ya? Baik. Dari kemasannya juga udah hebat. Ada dusnya yang bawahnya udah basah, robek. Terus ada apa? Rinyuh, tahu rinyuh? Gitu. Jadi panitia wegah mukana gitu kan. Nah, ada yang pecah satu, jangan. Berikan yang terbaik. Saya itu udah bukan sekali dua kali ya jadi panitia Ramadan. Iya, seperti itu. Ya, baik. Itu diantaranya. Kemudian yang kedua apa yang harus kita persiapkan? Ilmu ya.
Ini paling penting. Apa? Ilmu. Supaya apa? Kita tahu amalan apa, seperti apa yang diterima oleh Allah. Dan kita tahu ukurannya mana yang nggak diterima gitu. Karena ngapain kita beramal kalau nggak diterima? Percuma gitu. Ya, apa? Percuma. Kalau Bapak seorang pimpinan, ketika memperhatikan ada seorang karyawan misalkan, datang telat, pulang lebih awal, seneng nggak? Didukung nggak? Pasti kan gimana cara ngomongnya ini anak, ya kan? Seperti itu, berarti dia amalnya tidak pakai ilmu. Tapi ketika dia awal melamar, maka harapannya, Masya Allah. Seperti itu, sudah diterima ternyata, gini, cuman 5 hari dia datang bener gitu kan, kerjanya bener. Pas hari kesananya gagal. Mau dipecat, ternyata anak kakak saya. Nah, ini udah lain urusannya seperti ini. Makanya harus berhati-hati ya ketika apa? Ketika beramal. Maka perhatikan. Al-Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Satu. Allah berfirman di surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah. Kemudian istighfar. Ibnu Munzir mengatakan, Allah itu memerintahkan kepada kita harus berilmu dulu sebelum beramal. Seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ayat ke-36. Janganlah kalian mengikuti ya sesuatu yang kalian tidak ada ilmunya. Kalau orang Sunda bilang mah tuturut mending ikut-ikutan kerbau. Ini ilustrasi yang sangat hebat ya. Kenapa sih disebut ikut-ikutan kerbau? Kerbau itu hewan yang sangat besar gitu. Besar, gede. Yang nariknya anak kecil, anaknya beloon, itu si kerbau ikut kemanapun juga. Itu maksudnya gitu. Tuturut munding itu begitu. Ya, jelas nggak? Kenapa tidak disebutkan tuturut kucing? Kucing itu punya pemikiran yang cerdas. Ya, lihat kalau dia nyolong ikan, dia pura-pura dia. Oranglah yang megang ikannya, hilang. Tikus itu hewan yang cerdas, tikus. Ya, kalau ibu, bapak memburu tikus pakai apa? Perangkap. Dan dapat dibunuh di situ ada darahnya, tikus nggak akan masuk lagi. Nih, jalan sini. Tikus, di situ ada yang kena perangkap. Tikus nggak akan lewat situ lagi. Kecuali kita bersihkan. Dia tahu mencium jejak, dia akan lewat situ. Itu tikus. Dan tikusnya bisa masuk jalannya tidak hanya di pinggir. Bisa ke tengah gitu. Beda dengan cucurut. Tahu cucurut? Dia mah hewan pemalu. Kasih siwe. Anu sungut mencong. Itu. Jadi subhanallah ya, Allah menciptakan hewan itu seperti itu. Makanya orang Sunda mengatakan tuturut munding gitu. Munding itu hewan yang gede, lemes, dia punya tenaga gitu. Tapi ngikut aja. Ya, si gembala kerbau ini orangnya kecil-kecil. Ya kalau diilustrasikan kalau zaman dulu tuh kan yang naik kerbau itu anak kecil, berbajunya telanjang dada gitu, bawa seruling. Anak kecil, Pak, bukan bapak-bapak. Ya enggak? Seperti itu. Jadi menurut diapain juga sama anak kecil. Nah, ini wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Nah, maka dari itu ilmu-ilmu yang harus kita siapkan tuh ilmu yang berkaitan tentang amal yang ada di bulan Ramadan yang 4 tadi gitu. Karena nanti ada pertanyaan atau masalah-masalah terkait tarawih itu banyak. Ini teh masalah bukan baru gitu. Masalah dari dulu. Ustaz, tarawihnya 11 rakaat apa 23? Ini pertanyaan. Dan tarawihnya 22 atau 4-4-3? Dan witirnya 21 atau sekaligus 3? Udah 4 pertanyaan. Ini masalah apa? Tarawih. Ustaz, suratnya yang panjang apa pendek? Ini masalah apa? Tarawih. Itu baru buka searching googlingnya tanggal
Ramadan. Masya Allah, kemana aja ini Sya'bannya gitu. Makanya Sya'ban itu syahrul mughafal, bulan yang dilalaikan. Sya'ban itu begitu. Ya, sekarang kan lagi konsep buka bersama. Reuni SD. Tanggal berapa kamu kosongnya? Ada kan grupnya tuh. Oh, berarti tanggal 5 buka bersama di tanggal 5. Reuni SD, SMP, SMA, orang tua siswa. Hah? 30 hari buka di luar. Boro-boro mikirin taraweh gitu kan. Itu, sekarang kan udah bebas kumpul-kumpul kan? Iya, makanya mending corona dewe. Dikumpulkan salah, dipisahkan salah gitu. Ini kan teguran dari Allah gitu kan, sebenarnya sebenarnya gitu kan. Ayo yang ngutru ke pemerintah gitu. Terus dibebaskan salah kene wae, urang nawe nu salama gitu kan. Seperti itu ya. Maka ilmu ini yang menjadikan dasar gitu kan, fondasi gitu. Aduh, gimana nih tarawehnya? Masih teriak-teriak di masjid taraweh itu. Ya, pakai komando gitu. Coba pahami apa itu tarawih. Tarawih itu istirahat. Apa? Istirahat. Maka pemahaman Rasulullah ketika ditanya, ya, ketika apa istrinya ditanya, Aisyah nih. Aisyah itu istri beliau. Ditanya, bagaimana sholat malam Nabi? Maka Aisyah menjawab, Rasulullah itu sholat malam prakteknya 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, kemudian 3 rakaat. Jadi 4, 4, 3. Hadis ini diterangkan, bukan menerangkan. Paham? Diterangkan. Berarti tidak menanya langsung. Pasal Kawi tahu Pak Wartono tahu dia suka makan apa gitu. Pagi bubur, siang bubur, sore bubur. Tidak menyebutkan cara makan buburnya sama apa aja. Ya, itu namanya menerangkan. Ditanya lagi sama yang lain. Langsung ke Pak Wartono. Pak Wartono makan bubur? Iya, saya pagi bubur seperti ini, seperti ini. Langsung nanya ke siapa? Pak Wartono. Makanya hadis dari Aisyah ketika ditanya bagaimana sholat malam Nabi, Aisyah menyerangkan 4 istirahat, kemudian 3. 1. Kemudian Ibnu Umar, Abdullah ditanya bagaimana langsung kepada Nabi, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sholat malam? Maka Nabi menjawab 2. Kalau kamu takut datang waktu subuh, tutup dengan witir. Ini bukan jumlah ya, cara. Apa? Aisyah menerangkan bukan jumlah, cara. Ibnu Umar ketika bertanya kepada Nabi, Nabi pun menerangkan apa? Cara. Kok Aisyah mengatakan 4-4-3, tapi Rasul menyampaikan kepada siapa? Ibnu Umar 2-2-1. Berarti 40 biji. 1 pemahaman teh. Ieu mah jago matematika kan? Gimana tuh? Nah, maka ulama mengumpulkan di sini. Ya, ulama mengumpulkan. Hadis dari Ibnu Umar menjelaskan jumlah, cara, gitu. Apa jumlahnya? Jumlahnya sholat malam tidak dibatasi. 1. Apa? Tidak dibatasi. Kalau hadis dari Aisyah menjelaskan Rasulullah itu kan tidak pernah kurang Ramadan ataupun di Ramadan 11 rakaat. Apa gitu masih? Tidak, karena dijelaskan di hadis Ibnu Umar. Dan pengkhususan untuk Rasulullah SAW, untuk Rasulullah SAW itu 11, itu pengkhususan untuk beliau. Karena Rasul pun menerangkan di hadis yang lain, witir 11 rakaat, tidak lebih. Kemudian Rasulullah SAW sholat malam itu dibuka dengan salat yang ringan 2 rakaat. Berarti 2 tambah 11 berapa? Udah 13. Udah 13, Bu. Kemudian Rasulullah syukur wudu nggak? Tambah 2, sabaraha? Sok rek liar ti ayeuna.
Begitu, makanya memahami fikih itu tidak langsung krek, selesai. Nggak bisa. Ya, makanya tidak ada batasan. Seperti itu. Terus bagaimana kalau di masjid ini mau 11 rakaat? Mangga. Mau 21? Mangga. Yang penting perhatikan apa? Tata cara sholatnya. Karena Nabi telah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Karena yang hilang di Ramadan itu sholatnya, sholat tarawih khususnya apa yang hilang? Tumaninah. Apa? Tumaninahnya. Karena ngejar itu, tutup toko. Kalau tutup toko jam 8, isanya jam 7, berarti harus selesai jam setengah 8. Ba'da isanya udah hilang di konsep oleh panitia. Habis isya langsung usolli sholata minat tarawih rakaat. Makanya yang dipilih imam yang bukan terbenar. Sudah hilang itu ilmu tuh sudah hilang. Sayang ngisi pengajian itu bukan hanya di sini ya. Hampir di setiap hari saya sampaikan. Terutama di masjid-masjid yang di situ lomba sholat tarawih. Anu pesertana aki-aki jeung bapak-bapak jeung ibu-ibu gitu. Iya. Ya kita bicarakan. Tumakninah itu dalam rukun sholat itu selalu dibahas. Al-Fatihah tumakninah. Sujud tumakninah. Ruku tumakninah. Seluruh bacaan juga harus tumakninah. Kalau masalah bacaannya dikosor, paham nggak dikosor? Apa dikurangi? Itu boleh. Contoh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh nggak sekali? Itu namanya dikosor. Sunahnya berapa kali? Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali nggak ke kiri nggak salam boleh nggak? Boleh. Itu dikosor. Tapi itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jelas Bu Pak? Itu. Jadi yang terbenar, maka Allah sebutkan di surat Al-Muluk ayat kedua. Surat apa? Tabarok ayat kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi, dialah yang khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, supaya menguji di antara kalian, ahsanu amala, yang terbaik amalnya, bukan terbanyak tapi terbaik. Ya, seperti apa? Tabi'in Fudail bin Iyad mengatakan, Abu Ali, yang terbaik itu adalah yang beramal ikhlas dan berilmu. Ya, ikhlas dan ilmu. Makanya bukan tercepat ibadah itu. Ya, bukan tercepat, tapi terbaik. Bukan terbanyak, tapi terbaik. Bukan terviral. Terviral itu pada zaman now gitu ya. Dari dulu mah terbaik. Seperti itu ya. Ahsanu amal. Nah, ini pentingnya ilmu tuh di situ. Jadi dulu tarawihnya gitu aja. Gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Terus banyak orang yang saum tapi tidak sholat. Ini naonan gitu. Supir-supir, maaf ya. Ini mah contoh. Gus batal kan, gitu kan. Udah tanggal 20. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah saya tidak batal. Kurang mau bocor 3 kali. Ada yang nanya, Bu Ibu, Mang, sholat tuh untuk puasa mah tamat. Puasanya tidak batal, puasanya tidak batal, sholatnya ente sama sekali. Orang yang tidak sholat, saum mau diterima saumnya. Ya, orang yang tidak sholat berpuasa tidak diterima apanya? Saumnya enggak. Rukun Islam itu sholat dulu, bukan saum dulu. Orang yang sanggup puasa, tidak puasa, masih ada waktu lain. Masih bisa diganti dengan harta. Orang yang masih sadar, tapi tidak bisa bergerak, stroke lah, apapun penyakitnya, tapi masih sadar, wajib sholat?
Wajib saum? Tidak. Itu. Ya. Ya enggak? Sekarang orang yang masih sanggup pipis tapi nggak bisa ke WC, masih kena bisa ngumpul di anak tempat. Pakai pampers, gampang. Ya, BAB di situ. Beres gitu kan. Sekarang tuh udah zaman rukhsah itu sudah nampak gitu keringanan itu ya. Udzur syar'i itu sudah nampak. Gitu. Kan banyak. Kadang semalaman kan. Sahur, tidur, bangun, maghrib. Ayah gitu. Ada? Banyak. Ini berarti puasa tanpa apa? Tanpa ilmu gitu. Tanpa apa? Tanpa ilmu. Seperti itu. Yang Rasulullah ingatkan sebelum kematian itu sholat, bukan saum. Apa? Sholat. Makanya fikih saum itu yang dibahas itu pembatal puasa. Tahu semuanya juga pembatal puasa namanya makan disengaja. Tuh, pakai disengaja. Berarti kalau makan tidak disengaja batal nggak? Tapi penggugur pahala saum banyak yang tidak tahu. Ini penggugur pahala puasa. Coba gibah ngomongin batur. Batal teh puasana? Tidak. Tidak batal. Bu-ibu di warung ngobrolin orang tetangga gitu. Tamat puasanya. Pahalanya? Nah, itu. Ngebohong. Pahalanya? Hilang. Bikin kegaduhan. Nyungutan petasan jam 2 siang. Nggak batal puasanya. Tapi gugur pahalanya. Seperti itu. Ya, nipu. Nipu. Iya, seperti itu ya. Baik. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'i wal atas." Rubba itu kalimat bentuk banyak. Banyak orang yang berpuasa. Jadi bukan 1-2. Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa, tapi mereka tidak mendapatkan apapun dari saumnya kecuali haus dan lapar. Jadi baru latihan. Kalau dulu mah anak-anak, waktu saya anak, sahur, duhur buka, lanjut lagi. Buka lagi nanti maghrib. Sama seperti itu. Ini udah 70 tahun masih kayak gitu puasanya. Itu rubah so'imin. Ya, jadi nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Nah, ini poin kedua ini benar-benar ya, yang menjadi apa? Intisari ya dari setiap amal ya. Gitu. Ya di situ terkumpul semuanya. Ilmu ya. Ilmu. Kita nih HP rusak. Kemana betulinnya? Ke Ustadz? Atau ke servis HP? Ke Ustadz atau ke servis HP? Datang ke Ustadz. Paling di ruqyah, di burak. Gitu. Udah nyala belum? Coba bayar mahal ke Ustadz mah. Di ruqyah. Yang ada makin parah. Datang ke servis HP, dibongkar bu, dihancurin. Wah, dibuka. Eta HP dirusak. Jadi bener nggak? Bener. Kayak kita celana mau dipotong, dibawa ke Ustadz, dibawa ke permak. Ke permak. Coba kalau dibawa ke Ustadz mah nggak ada apa-apa, cuma dielus-elus. Ini pakai lagi. Tapi dibawa ke permak, digunting, dikeret, disoekan. Tapi rapi enggak? Rapi. Berarti dia membenarkan kepada ahlinya. Seperti itu. Itulah ilmu gitu. Banyak yang tidak masuk akal. Saya sering itu kalau benerin baju gede diukur set. Itu mah tukang permak pan sok saya enak nih ngaguntingnya cek. Aduh, Kang itu mahal. Maka dibawa ke dia kan. Beberapa menit kemudian, oh, ningkieu. Jadi juga itu ilmu gitu. Ya, itu ilmu dunia, Bu, Pak. Tapi ilmu akhirat tidak semudah itu. Jadi dipikirnya ini amalan tuh diterima atau tidak. Sana ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus paham makna ibadah. Apa? Makna ibadah. Sehingga akan ada hikmah dari yang kita lakukan. Gitu. Ramadan itu untuk apa? Ya. Sebenarnya Ramadan itu kan untuk melatih
memindahkan waktu makan, memindahkan waktu kesibukan, itu Ramadan. Melatih sabar, lihat. Banyak hal gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar dia menahan lapar gitu kan. Harus tahu ini mananya. Coba dalam 12 bulan itu ada berapa lama sih? Cuma 1 bulan yang diambil waktunya gitu. Kenapa Allah tidak memerintahkan harus 6 bulan gitu kan? Seperti kayak sholat wajib berapa waktu? 5. Ayah nu sambil nggak kali oke. Ayah nu gitu ya. Ada yang sholatnya itu maghrib aja seumur hidup. Kumaha ramena gitu kan. Ini bisa unggul ayah gitu. Ada orang yang sholat itu subuh aja. Masya Allah itu kan paling berat. Tapi dia mah subuh ayah sholat. Ada seperti itu Pak. Maghrib, isya, duhur, asar dia nggak sholat. Subuh pun dia sholat. Jangan salah, ada yang seperti itu. Ini nggak tahu dalilnya dari mana. Padahal Isra Mi'raj tiap tahun diperingati gitu kan. Tapi sholatnya bukan 5 waktu. Subhanallah. Gimana ini nggak paham hikmah gitu kan? Ini nggak paham apa? Hikmah dari suatu ibadah gitu kan. Hasilnya, efeknya tuh nggak ada, pengaruhnya tuh nggak ada, gitu kan? Jadi ikutnya tuh banyaknya, ramenya gitu kan. Nah, salah. Makanya harus Pak, ini yang nyuruh ibadah tuh siapa? Ya kan? Kamu kerja di mana? Misalkan saya kerjanya di toko telur. Berarti ada aturannya nggak? Bagaimana cara memindahkan telurnya? Ya kan? Kalau yang membeli sekilo, segimana ukurannya? Nggak seenaknya kan? Mas, beli 1 peti. Dilempar. Atau pecah. Tadi belinya sekumaha. Sepetinya dialungkan, gak beres. Gitu tak? Tidak. Ada aturannya. Begitupun ibadah. Sampai gerakannya, bacaannya, ketika sholat. Semuanya itu sudah diatur. Ya, seperti itu. Baik, terakhir ya, banyak karena waktu. Apa? Yang harus kita siapkan adalah apa? Bertaubat. Apa? Bertaubat. Artinya kita harus introspeksi diri, ya. Karena Allah berfirman surat Al-Mutaffifin, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Perkara yang menghalangi mereka untuk ibadah adalah ada ada kotoran pada hati mereka. Itu yang menjadi sulit kita untuk ibadah, untuk khusyuk, ya. Ada apa? Maka perbanyak taubat. Dan taubat itu akan hilang dengan apa namanya tadi? Dosa, ya maaf, akan hilang itu dengan apa? Dengan banyak melakukan aktivitas ibadah. Itu diantara salah satu bentuk taubat. Mengakui gitu kan. Terus berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Itu diantaranya. Kemudian perkara-perkara yang salah ketika menyambut Ramadan itu, ya, ada adat yang jadi kebiasaan seperti papajar, ya, bahasa Arabnya rihlah papajar itu Pak. Itu ya. Nanti tanggal 20 Syaban kurang ke laut. Sebenarnya tidak jadi masalah ya, silahkan. Cuma dikaitkan rek Ramadan, nah ini jadi salahnya kan. Sebenarnya mau main ke laut tidak mesti mau Ramadan ya. Ini diantaranya. Kemudian ziarah kubur gitu ya. Itu mau Ramadan dan setelah Ramadan pasti ke kuburan. Bedanya memang Ramadan mah bajuna saayana, setelah Ramadan bajunya baru. Motor baru gitu. Itu ya. Itu tidak dianjurkan. Tadi juga tidak ada amalan khusus ketika menyambut Ramadan, hanya memotivasi para ulama kan. Kemudian apa? Nih nanti yang setelah nisfu Saban itu banyak yang viral itu maaf-maafan ya. Iya nggak? Sampai kalau pakai surat mah 1 rim. HPS ditulis pakai sajak bulan purnama gitu kan. Meskipun matahari tenggelam apa ujung-ujungnya meminta hampura. Tong dibalas minta hampura gitu mah tong dihampura lah. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Justru Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal. Harus bersegera kita untuk meminta apa? Ampunan. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan nunggu 1 Syawal, Idul Fitri. Ya, minta maaf itu harus dari sekarang. Makanya semakin berat kita untuk ibadah, maka semakin berat pahala yang akan diterima. Kan tanggal 1 Syawal ya pas Idul Fitri mah kan kita berani mengungkapkan kesalahan.
Jangan ditunda-tunda, kan belum tentu kita akan sampai ya Lebaran tahun sekarang. Nah itu diantaranya ya beberapa poin ya yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Dari sekarang, sebentar lagi. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada ustadz-ustadz yang akan membahas tentang masalah ini. Dan mungkin Ramadan mah, nanti bulan depan mah sudah masuk Ramadan, libur ya. Iya. Di sini ada kuliah subuh? Tidak ada ya. Demikian ya. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kita tutup dulu ya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.